Saat itu, Tae-suk mengajak Sebum menemui Yong-in. Berkat plasma milik Sebum, infeksi Yong-in tak kambuh lagi. Tapi untuk sepenuhnya sembuh, Yong-in butuh satu set plasma milik Sebum lagi. Sebum akan memberikan plasmanya jika Tae-suk memperbolehkan dirinya menjemput Yi-hun, karena Sebum yakin Yi-hun masih hidup dan juga Tae-suk harus menghidupkan aliran listrik di gedung apartemen. Sebum melihat video yang direkam oleh Yi-hun di ponsel miliknya. Di dalam video itu, Yi-hun mengatakan menyukai Sebum dan saat mereka keluar dari isolasi, Yi-hun akan mengutarakan cintanya dan melamar Sebum dengan selayaknya. Sebum sangat sedih melihat rekaman video itu. Happiness episode 12. Di saat proses pengambilan darah, Sebum terus memikirkan Yi-hun. Sebum melihat Soyun di balik tirai, lalu Sebum menghampiri Soyun yang akan mendatangi ibunya sebelum Soyun melakukan operasi. Soyun tak boleh mendekati ibunya yang telah terinfeksi, dan ibu Soyun menitipkan Soyun kepada Sebum. Sebum lalu mendatangi Han Tae-suk untuk menanyakan keadaan ibu Soyun yang ternyata sudah terinfeksi sangat parah dan bertahan hanya untuk bertemu dengan Soyun. Setelah itu ibu Soyun akan dibawa ke ruangan pendingin. Lalu Tae-suk memberikan antibodi terakhir kepada Sebum. Tae-suk memberitahukan jika komandan medis akan segera datang dan membawa Sebum. Sehingga Han Tae-suk sudah menyiapkan penyamaran agar Sebum bisa kabur dan kembali ke apartemen untuk menyelamatkan Yi-hun. Tae-suk sedang menyuntikkan antibodi kepada istrinya di saat komandan medis datang. Dan Tae-suk memberitahukan kepada komandan medis bahwa Sebum telah kabur. Komandan medis pun marah dan menangkap Tae-suk. Namun Tae-suk meminta satu kesempatan lagi karena Tae-suk sudah menemukan antibodi lain selain milik Sebum yang berada di apartemen Seyang. Dan antibodi itu terdapat di tubuh Na So-min. Tae-suk mengetahui hal itu dari Soo-yun yang menceritakan semua kejadian di apartemen Seyang. Di sisi lain, Sebum yang menyamar masuk ke ruangan ibu Soyun. Jisoo heran melihat Sebum menyuntikkan antibodi yang seharusnya untuk Yi-hun kepada ibu Soyun. Sebum menjelaskan Yi-hun hanya butuh Sebum berada di sisi Yi-hun. Jisoo memberikan pakaiannya untuk Sebum dan Sebum memukul wajah Jisoo agar Jisoo terlihat diserang oleh Sebum. Sebum berterima kasih dan memeluk Jisoo. Yi-hun kembali ke apartemen dan beristirahat setelah menyerang Andrew. Hyun-kyung yang merasa khawatir mengajak So-min untuk mengobati luka tembak Yi-hun. Saat Yi-hun tersadar, Yi-hun kembali mencari keberadaan Andrew bersama Hyun-kyung dan So-min. Mereka mendatangi setiap apartemen dan berpesan untuk tak membuka pintu jika Andrew datang, karena Andrew sangat berbahaya. Yi-hun khawatir Andrew melukai para penghuni karena saat Yi-hun mengecek atap gedung, Andrew sudah tak berada di sana. Ju-hyung yang merasa telah meminum pil Nex menyerang dan menggigit tangan Hae-sung. Ju-hyung berpura-pura bertingkah seperti orang terinfeksi. Bahkan Ju-hyung mengejar Hae-sung dan Sang-hee yang kabur ke apartemen Hae-sung. Ji-hye mendatangi Ju-hyung dan meminta bantuan untuk luka tusukan pisau di bahu Se-kyu. Yi-hun mendatangi apartemen Ju-hyung dan memperingatkan Ju-hyung untuk tak melakukan apapun dan jangan bertingkah seperti orang terinfeksi karena Yi-hun yang terinfeksi tahu jika Ju-hyung tak terinfeksi. Ju-hyung meminum obat itu karena merasa dirinya hampir mati dipukul oleh Sang-hee. Yi-hun mengancam untuk mengurung Ju-hyung jika membuat masalah lagi. Ji-hye mengambil obat yang dibicarakan Ju-hyung secara diam-diam saat Yi-hun pergi dan dikejar oleh Ju-hyung.
Ji-hye memberikan obat itu kepada Se-kyu karena mendengar perkataan Ju-hyung jika obat itu bisa meredakan rasa sakit. Saat berada di depan lift, Yi-hun bertemu dengan Yeon-ok. Yi-hun memperingatkan untuk berhati-hati terhadap Andrew yang masih berada di dalam gedung. Tapi Yeon-ok menyangkalnya karena Andrew telah mati. Karena saat di atap gedung, Yeon-ok sudah memukuli kepala Andrew berulang kali hingga berdarah. Yi-hun mengatakan Andrew sudah tak berada di atap. Mendengar hal itu, Yeon-ok kembali mengecek ke atap gedung dan ternyata benar, tubuh Andrew tak ada lagi di sana. Bersama Hyun-kyung dan So-min, Yi-hun mengecek mobil milik Dong-hyun dan ternyata Dong-hyun masih di sana dan telah terinfeksi. Yi-hun membawa Dong-hyun masuk dan Dong-hyun pun kembali ke apartemen orang tuanya. Di apartemen Ju-hyung, Se-kyu yang merasa tidak sakit lagi meminum pil dan meminta Ji-hye mencabut pisau yang ada di bahunya. Se-kyu dan Ji-hye yang silau dengan harta mengelabui Ju-hyung. Se-kyu menyerang Ju-hyung dengan pisau ketika Ju-hyung mendekatinya, sehingga Ju-hyung ketakutan dan pergi meninggalkan apartemennya dan mendatangi Sang-hee yang berada di apartemen Haesong. Namun Sang-hee malah menjepit tangan Ju-hyung dan Yi-hun melihat Ju-hyung yang kesakitan. Yi-hun menemani Ju-hyung kembali ke apartemennya. Namun Ji-hye memfitnah Ju-hyung dan seolah-olah mereka takut kepada Ju-hyung. Yi-hun pun membawa Ju-hyung ke pusat kebugaran. Namun Ju-hyung meminta membawa laptop miliknya. Setelah mengurung Ju-hyung, Yi-hun menemukan protofon ketika membersihkan lantai di apartemennya. Melalui protofon, Yi-hun berkata dirinya merindukan Sebum, namun tak seorang pun yang menjawab. Sesampainya di apartemen, Sebum bertemu dengan So-min dan Hyun-kyung yang menceritakan keadaan Yi-hun. Sebum memberitahu bahwa karantina akan segera berakhir dan bergegas mendatangi Yi-hun. Saat berada di apartemennya, Sebum melihat Ju-hyung yang berteriak dan menggedor pintu apartemen. Dengan kesal, Sebum menendang Ju-hyung dan saat itu Ju-hyung berpura-pura terinfeksi. Tapi sekali lagi Sebum menendang alat vital Ju-hyung dan Sebum segera mendatangi Yi-hun yang sedang kambuh infeksinya karena berusaha menolong Sang-hee ketika disandra oleh Ju-hyung saat Sang-hee hendak mengambil laptop Ju-hyung. Melihat darah Sang-hee, infeksi Yi-hun pun hampir kambuh. Namun Yi-hun masih sempat menyelamatkan Sang-hee dan Yi-hun pun bergegas masuk ke apartemennya. Sebum berusaha menenangkan Yi-hun dan akhirnya infeksi Yi-hun mereda. Han Tae-suk dan anggota militer datang dan menyelamatkan para penghuni. Namun saat Yi-hun dan Sebum ingin memindahkan mayat Se-hun, Yi-hun bertemu dengan Andrew yang bersembunyi di apartemen Se-hun dan saat itu Andrew menodongkan pistol ke arah Yi-hun. Namun Yi-hun berusaha melawan dan Yi-hun tertembak di bagian perut. Mendengar suara tembakan, Sebum mendatangi Yi-hun. Sebum berusaha menyelamatkan Yi-hun. Sebum tahu Andrew sudah terinfeksi sehingga Sebum menembak tangannya sendiri dan menunjukkan darahnya kepada Andrew. Infeksi Andrew pun kambuh dan saat akan menyerang Sebum, Yi-hun dengan cepat mengambil pistol Andrew yang terjatuh dan menembak Andrew dari belakang sehingga Andrew tewas. Setelah kejadian itu, Ju-hyung dan Yeon-ok harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dan orang-orang yang terinfeksi kembali sembuh setelah mendapatkan antibodi. 1 tahun pun berlalu setelah masa karantina. Kehidupan Sebum dan Yi-hun kembali normal dan mereka menjalani kehidupan mereka selayaknya sepasang suami istri.